Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi praktikum sistem operasi di pertemuan ke-7 dengan materi yaitu lanjutan dari video sebelumnya yaitu tentang Ubuntu. Di sini kakak akan jelaskan tentang manajemen file dan folder di terminal Ubuntu. Sebelumnya kalian semuanya harus sudah menginstal VirtualBox dan Ubuntu-nya ya. Oke, langsung aja di sini kakak startkan atau mulaikan untuk virtual Ubuntu-nya. Untuk perintah yang di Ubuntu ini ada beberapa yang sama dengan perintah yang kita ketikkan di CMD ya. Seperti membuat folder, berpindah direktori, mengcopy file, tunggu. Oke, ini adalah tampilan dari Ubuntu ya. Ini temanya udah kakak ganti nih. Temanya seharusnya ini nih. Oke, kita langsung aja ya ke terminalnya, membuka terminal. Di sini kita pilih application, lalu aksesoris, dan di sini sudah ada menu terminal. Kita pilih. Atau ada cara lain untuk membuka terminal, yaitu sudah dijelaskan di video sebelumnya dengan menekan tombol di keyboard kita itu Ctrl Alt T. Maka nanti akan muncul terminal dari Ubuntu. Oke, perintah pertama yang kita ketikkan itu adalah sudosu. Kegunaan sudosu ini adalah untuk kita login atau masuk sebagai root, sebagai pengguna tertinggi supaya bisa melakukan akses-akses yang user biasa tidak bisa lakukan. Jadi di sini kita ketikkan yang pertama itu adalah sudosu super user dan kita masukkan password yang sudah kita setting ketika menginstal Ubuntu. Untuk passwordnya memang tidak terlihat ya. Setelah kita mengetikkan perintah sudosu, maka kita akan masuk sebagai root dan aktif di folder home / folder nama user. Selanjutnya kita ingin melihat isi dari dalam folder Nurul tersebut. Perintah yang kita ketikkan untuk melihat isi suatu folder adalah ls. Lalu kita tekan enter, maka akan muncul nama-nama atau isi dari folder Nurul. Ada desktop, download, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membuat folder baru. Seperti yang kakak bilang tadi di awal, perintah untuk membuat folder di Ubuntu itu sama dengan perintah yang kita ketikkan di Windows CMD ya. Yaitu adalah mkdir spasi nama folder.
Nama folder yang di sini kita buat latihan 1 dan latihan 2 ya. Langsung kakak buat sekali 2 gitu. Latihan 1, latihan 2. Lalu kita tekan enter. Dan kita lihat apakah folder latihan 1 dan latihan 2 sudah terbuat. Maka kita ketikkan perintah ls. Bisa dilihat di sini sudah ada folder latihan 1 dan latihan 2. Selanjutnya kita masuk ke salah satu folder atau kita berpindah direktori ya. Masuk ke salah satu folder, ketikan perintahnya yaitu adalah sama, yaitu cd atau change directory ke latihan 1. Lalu kita tekankan enter. Maka kita sudah masuk ke dalam folder latihan 1. Kan di dalam folder latihan 1 ini belum ada file atau belum ada isi ya. Sekarang kita buat satu file, dan perintah yang kita ketikkan untuk membuat file di terminal Ubuntu ini adalah touch spasi nama file beserta ekstensinya. File yang kita buat itu namanya catatan, titik ekstensinya itu txt. Lalu kita tekankan enter. Dan kita lihat apakah file catatan .txt sudah terbuat atau belum. Kita ketikkan perintah ls. Dan di sini catatan .txt sudah dibuat. Namun dalam catatan .txt ini belum ada kata ataupun belum ada isi ya. Untuk mengisi suatu file, perintah yang kita ketikkan itu adalah nano spasi nama filenya, yaitu catatan .txt. Lalu kita tekan enter. Maka kita akan masuk ke dalam text editor dari catatan .txt. Kita ketikkan di sini adalah belajar Hyung. Setelah kita mengetikkan atau kita buat isi dari file catatan .txt, kita simpan dengan menekan di keyboard kita itu Ctrl X, lalu tekan Y dan enter. Maka isi dari file yang kita ketikkan tadi sudah tersimpan di dalam catatan .txt. Untuk melihat isi dari file catatan .txt itu, perintah yang kita ketikkan adalah cat spasi nama filenya, catatan .txt. Tekan enter. Maka di sini akan muncul isi dari file catatan .txt, yaitu yang tadi kita ketikkan adalah belajar Hyung. Selain perintah cat untuk melihat isi suatu file, perintah yang dapat kita ketikkan adalah juga yaitu more spasi nama file yaitu catatan .txt. Lalu kita tekan enter. Maka dia akan tetap sama, yaitu menampilkan isi dari file catatan .txt. Dan juga ada cara lain untuk membuat suatu file dan file tersebut langsung kita isi. Ada salah satu perintahnya, yaitu kita ketikkan adalah echo atau kita aja echo. Echo ini kalau kita ketikkan dia akan membuat suatu file dan lalu langsung mengisi file tersebut. Perintahnya kita ketikkan echo atau echo spasi tanda petik 1 atau tanda petik 2 bebas. Di sini kakak buat aja tanda petik 1, lalu kita isi apa ya namanya ya, hello world lah ya. Hello world spasi
kita beri tanda besar dari 2 kali. Lalu kita berikan spasi dan kita buat nama file beserta ekstensinya. Tadi kan ini udah ada catatan .txt1 ya di dalam folder latihan 1. Sekarang kita buat di sini ada namanya catatan 1.txt ya. Lalu kita tekan enter dan untuk melihat apakah file catatan 1.txt sudah terbuat, maka kita ketikkan ls. Lalu kita tekan enter dan bisa dilihat di sini catatan 1.txt itu sudah terbuat dan kita akan melihat isi dari file catatan 1.txt. Kita ketikkan catatan 1.txt. Kita tekan enter. Maka isi dari file catatan 1.txt itu adalah hello world sesuai dengan apa yang kita ketikkan tadi. Oke. Tadi kita sudah mengetahui perintah untuk melihat isi dari direktori, membuat folder, berpindah direktori, lalu membuat file, melihat isi file. Selanjutnya kita akan mengetikkan perintah yaitu pengkopian file dari satu folder ke folder lain. Oke, kita clear dulu, nggak usah di clear ya. Kita lanjut aja. Di latihan 1 ini kita lihat dulu apa saja yang ada filenya ya. Maka kita ketikkan ls. Tekan enter. Oke, di dalam folder latihan 1 ini sudah ada file yang namanya catatan 1.txt dan catatan .txt ya. Sekarang kita copy yang catatan .txt ini dari folder 1 ke folder latihan 2. Jadi nanti di latihan 2 itu sudah ada file yang namanya catatan .txt. Untuk membuktikannya terlebih dahulu kita lihat dulu ya isi dari latihan 2. Untuk pindah ke direktori, ini pengetikannya agak panjang ya. Kita ketikkan cd spasi / home sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan ini. Home / namanya folder nama user, nama kalian masing-masing. Di sini kakak namanya Nurul. / latihan 2. Kita tekan enter. Maka secara otomatis kita aktif atau masuk ke dalam folder latihan 2. Dan untuk melihat apakah ada isi dari dalam folder latihan 2, kita ketikkan ls. Dan kita lihat di folder latihan 2 ini belum ada isi apapun. Oke. Sekarang kayak kakak bilang tadi, catatan .txt itu yang ada di latihan 1 kita kopikan ke dalam folder latihan 2 ya. Sekarang kita pindah lagi ke latihan 1. Perintah yang kita ketikkan untuk mengcopy file adalah cp atau copy spasi / home Nurul atau nama user / latihan 1 / nama file yang ingin kita copy ya, catatan .txt. Setelah itu kita berikan spasi lalu kita berikan /home / nama user / latihan 2. Jadi maksud dari pengetikan perintah ini adalah, ini kita besarkan aja bisa nggak ya? Nggak bisa. Oke. Jadi maksud dari pengetikan perintah copy file ini yang pertama itulah kita copy suatu file dari folder home
lalu masuk ke folder Nurul, lalu masuk lagi ke folder latihan 1, dan nama file yang ingin kita copy, yaitu catatan.txt, ke dalam folder home, lalu masuk ke folder Nurul, folder nama user, lalu ke folder latihan 2. Itulah maksud dari pengetikan perintah ini ya. Kita harus mengetikkan direktorinya atau tempat penyimpanan asal dari mana file itu berada. Lalu setelah kita mengetikkan perintah seperti ini, kita tekankan enter. Dan file dari catatan.txt sudah tercopy ke dalam folder latihan 2. Sekarang kita pindah ke folder latihan 2 dan kita lihat apakah folder catatan.txt sudah tercopy. Saya ketikkan ls. Maka maka catatan.txt sudah tercopy ke dalam folder latihan 2 ya. Oke. Setelah kita mengkopikan salah satu file yang ada di folder latihan 1, selanjutnya kita akan memindahkan atau merename lah dulu. Kita rename dulu yang namanya file catatan.txt ini yang ada di folder folder latihan 2. Kita ganti namanya menjadi sistem operasi aja ya. Sistem operasi atau SO. Perintah untuk mengganti atau merename suatu file itu adalah mv spasi nama lama spasi nama baru. Jadi tadi kita mau ganti nama kan, ganti nama catatan.txt menjadi so.txt. Oke, kita ketikkan catatan.txt spasi so.txt. Kita tekankan enter dan kita lihat apakah nama file catatan.txt sudah berganti. Kita ketikkan ls, lalu kita tekan enter. Maka di sini sudah kita bisa lihat file catatan.txt sudah berganti nama menjadi so.txt. Oke. Selanjutnya kita akan memindahkan file catatan 1.txt ke dalam folder latihan 2. Ini kan di folder latihan 2 cuma baru ada satu file dengan namanya yang sekarang itu adalah so.txt ya. Sekarang kita pindahkan satu file ke folder lain. Sekarang kita masuk dulu atau berpindah dulu ke latihan 1. Oke. Kita lihat ls. Nih, file catatan 1.txt kita pindahkan ke dalam folder latihan 2 ya. Untuk perintah yang kita ketikkan untuk memindahkan satu file ke folder lain itu adalah mv juga. Karena kegunaan dari perintah mv ini ada dua. Yang pertama itu adalah untuk memindahkan file ataupun mengganti atau merename suatu file. Jadi ingat ya, mv ada dua kegunaannya, untuk memindahkan file dan merename file, mengganti nama file. Oke, sekarang kita pindahkan file catatan 1.txt ke latihan 2. Perintahnya mv spasi /home. Pengetikan perintahnya sama dengan mengcopy file ya. Home / nama user / latihan 1 / catatan 1.txt spasi /home home / nama user
latihan 2. Kita tekan enter dan file catatan 1.txt apakah masih ada di folder latihan 1? Mari kita buktikan dengan mengetikkan ls. Dan bisa dilihat catatan 1.txt sudah berpindah ke dalam folder latihan 2. Sekarang kita pindah ke folder latihan 2. Ini cara cepat ya, biar nggak ngetik banyak-banyak, kita langsung aja tekan di keyboard itu up atau ke tanda panah ke atas, biar nggak payah ngetik. Lalu kita tekankan enter dan kita lihat apakah catatan 1.txt sudah berpindah ke folder latihan 2. Kita ketikkan ls dan ya, file catatan 1.txt sudah berpindah ke folder latihan 2. Oke. Setelah memindahkan file 1 ke satu file ke folder lain, selanjutnya kita akan menghapus file ya. Oke. Di file kita pindah sekarang ke latihan 1 aja. Kita lihat ls. Di dalam folder latihan 1 ini hanya ada satu file ya, yaitu cuma ada catatan .txt. Sekarang kita hapus file catatan .txt. Dan untuk menghapus suatu file, perintahnya itu sama dengan di CMD, yaitu adalah rm spasi nama file. Kita ketikkan catatan .txt. Lalu tekankan enter dan kita lihat, oke, file dari catatan .txt sudah terhapus. Selanjutnya kita akan menghapus folder latihan 1. Dan untuk keluar dari secara sederhana ya, keluar dari salah satu direktori, itu perintahnya cd spasi .2. Jadi kita turun ya, atau keluar dari salah satu direktori. Kita tekankan enter dan kita lihat ls. Ini masih ada latihan 1 kan. Latihan 1 kita hapus. Latihan 1 kita hapus dengan perintahnya itu adalah rmdir, remove directory, spasi latihan 1. Kita tekankan enter dan kita lihat latihan 1 sudah terhapus. Sekarang coba kalau kita hapus latihan 2 ya, rmdir latihan 2. Maka di sini dia akan keluar kata directory not empty. Maksudnya karena di dalam folder latihan 2 itu masih ada file. Jadi bisa jadi kalau misalnya kita hapus nanti mau tahu ada file yang kita perlukan, maka dia tidak bisa menghapusnya secara langsung. Kita harus melihat dulu atau kita menghapus terlebih dahulu isi dari dalam folder latihan 2 tersebut. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kakak jelaskan tentang manajemen file dan folder menggunakan terminal di Ubuntu. dari masuk ke root, lalu membuat folder, membuat file, mengisi suatu file, mengcopy file, lalu memindahkan file, dan yang terakhir adalah menghapus file dan menghapus folder ya. Nanti kakak kasih sintak-sintaknya atau perintah-perintahnya dalam bentuk PDF. Oke, sekian yang dapat kakak jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.